Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, haitsu qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, khatib berwasiat agar kita selalu meningkatkan kualitas dan menjaga istiqomah kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu yazidu wa yanqus." Iman seorang hamba dapat meningkat dan dapat juga menurun. Yazidu bit-ta'ah, meningkatnya iman seorang hamba ditandai dengan ketaatannya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan menurunnya keimanan seorang hamba ditandai dengan perbuatannya, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatib juga berwasiat agar kita selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu semuanya kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali engkau mati, engkau meninggal kecuali dalam keadaan seorang muslim. Masirul muslimin, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali dan berbagai macam kepada hambanya nikmat-nikmat selama hidupnya. Baik itu nikmat Islam, baik itu nikmat iman, baik itu nikmat ihsan, baik itu nikmat kesehatan, nikmat panca indera, dan berbagai macam nikmat-nikmat lainnya. Namun, apakah kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan? Sebagaimana contohnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat panca indera, yaitu mata. Dengan mata kita dapat melihat keindahan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dapat kita bayangkan jika nikmat tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat penglihatan.
maka bisa jadi ketika kita hidup di dunia, dunia kita penuh dengan kehampaan dan kegelapan. Majelis jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah mengingatkan kita untuk menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita agar digunakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'izuhu, igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 kenikmatan, pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Yang pertama, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Kemudian yang ketiga, waginaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datangnya masa miskinmu. Kemudian yang keempat, wa faragaka qabla syughlika, waktu luangmu sebelum datangnya waktu sibukmu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wa hayataka qabla mautika, masa kehidupanmu sebelum datangnya masa matimu. Majelis yang dirahmati oleh Allah, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi terdapat 5 kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya masa muda, masa sehat, masa kaya, masa waktu yang lapang, dan masa kehidupan. Alangkah baiknya jika kita menggunakan 5 kesempatan tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain dan tidak bukan tujuan penciptaan manusia di bumi ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi sorotan para ulama ialah masa muda, waktu yang kosong, dan juga kekayaan. Terdapat pepatah Arab atau pepatah dari ulama yang menyebutkan, inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayyi mafsadatin, yang artinya sesungguhnya masa muda, waktu yang kosong, dan juga harta kekayaan ini dapat menjadi sumber kerusakan bagi setiap orang. Maka apabila kita merasa diri kita masih muda, kemudian diberikan waktu yang kosong, kemudian apabila kita juga diberikan harta yang banyak, maka berhati-hatilah atas 3 kenikmatan tersebut. Majelis rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yang artinya di antara kebaikan keislaman seseorang hamba ialah jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka apabila kita diberikan kenikmatan, agarlah kita menggunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Majelis jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian di antara 5 kenikmatan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat nikmat yang terakhir, yaitu kehidupan sebelum datangnya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, dan setiap umat manusia mempunyai ajal atau batas waktu usianya. Fa idza jaa ajaluhum, dan apabila telah tiba waktu ajalnya, la yastakhiruna sa'ah, maka hamba tersebut tidak dapat meminta penundaan atas ajal tersebut, wala yastaqdimun, dan hamba tersebut tidak dapat meminta percepatan ajalnya walau sedikit pun. Surat Al-A'raf ayat 34.
Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka selagi kita diberikan nikmat yaitu masa kehidupan kita, marilah kita bersama-sama mencari bekal untuk akhirat kita. Baik itu dengan beribadah kepada Allah dan juga beramal solih. Di antara ibadah dan amal yang perlu kita perhatikan ialah salat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu." Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba, yakni pada hari kiamat, adalah salatnya. In soluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila salatnya baik, sesungguhnya ia telah beruntung dan juga berhasil. Fa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmizi. Majelis yang dirahmati oleh Allah, selain dengan salat, banyak amalan-amalan yang dapat menjadi bekal untuk akhirat kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam." Dalam hadis lain disebutkan idza matal insanu, yang artinya jika telah meninggalnya anak keturunan Nabi Adam, atau jika telah meninggalnya seorang manusia, in qata'a anhu amaluhu illa min salasin, maka sungguh amal ibadahnya akan terputus kecuali 3 perkara. Mengapa amal ibadahnya akan terputus? Karena jika seorang telah menjadi mayit, seorang telah meninggal, maka dia tidak bisa beribadah maupun beramal solih. Kecuali ada 3 perkara yang dapat menjadikan pahala walaupun dia telah meninggal. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, au waladin solihin yad'u lahu, adalah anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Majelis jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka dapat kita simpulkan dari ceramah yang kami sampaikan tadi tentang beberapa hal, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi banyak sekali kenikmatan dan kesempatan bagi setiap hambanya. Di antaranya terdapat 5 kesempatan, yaitu masa muda, masa sehat, masa kaya, waktu yang lapang, dan juga kehidupan. Kemudian agarlah kita mempersiapkan bekal kehidupan kita di akhirat kelak dengan amal dan ibadah. Di antaranya adalah salat, bersedekah jariah, mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solihah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala salihan tardahu wa dakhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa lidzikrullahi akbar. Aqimissalah.